Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali bertemu di mata kuliah astrofisika. Maaf ya, tadi kita mulai agak terlambat karena sesuatu yang tadi baru mulai. Sebenarnya saya udah masuk jam 2 kurang seperempat ya tadi. 13.45 sekitar itu. Kemudian ini saya baru mencoba membuka presensi, tapi belum bisa. Tunggu dulu nanti ya, sambil proses jalan kita sambil proses kuliah nanti kita coba untuk buka presensinya lagi. Kalau enggak ya nanti setelah kuliah baru saya buka. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai general relativity atau relativitas umum, dan juga nanti kita akan sampai ke black hole. Nah, mungkin agak sedikit mundur dari perkiraan atau dari rencana di RPS. Misalnya di pertemuan ketiga ini kita sudah mulai membahas asal-usul alam semesta, tapi saya rasa itu nggak masalah ya, nanti kita bisa kejar lah. Oke, saya mau ini sedikit menguatkan kembali, mengelaborasi apa yang kita sudah diskusikan minggu lalu ya, mengenai relativitas umum dan juga prinsip ekuivalensi dari Einstein. Ya, kemarin kita diskusi banyak mengenai dari special relativity, kemudian prinsip ekuivalensi, hingga kita sampai pada kesimpulan bahwa gravitasi itu adalah kelengkungan ruang dan waktu. Nah, kita kuatkan lagi ya, menguatkan lagi apa yang kita sudah diskusikan. Jadi kita berawal dari relativitas khusus, ada 3 asas, kemudian karena ini nanti akan saling kait mengait, jadi mesti kita kuatkan asas-asas pada relativitas khusus, yaitu mengenai konsep kovarian, itu ya, kovarian dari hukum-hukum fisika, kemudian laju cahaya, laju maksimal dari suatu isyarat atau suatu zarah, suatu objek itu bentuknya atau itu bersifat invarian, tidak bergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Kemudian yang asas ke-0 yaitu yang kalau pada kerajuan rendah, mestinya teori-teori konsep tentang gerak itu juga bersesuaian dengan teori Newton. Nah, kemudian ini beberapa konsep matematisnya, kita sampai pada transformasi Lorentz, kemudian hubungan antara energi dan massa dan juga laju cahaya ya, E sama dengan mc kuadrat, sampai pada situ dan menunjukkan bahwa pada kerajuan rendah masih juga bersesuaian dengan teori Newton. Nah, kemudian dari konsep relativitas khusus ke relativitas umum ini dihubungkan dengan prinsip ekuivalensi dari Einstein. Nah, ini kemarin kita sudah diskusi bagaimana jika ada dua keadaan ya, satu kotak yang ada di permukaan bumi, berarti dia ada di medan gravitasi bumi, dan satu kotak lagi ada di dalam roket yang dipercepat. Bagaimana jika di dalam kedua kotak itu kita jatuhkan atau kita lempar bola gitu ya, kita jatuhkan bola,
apa yang terjadi pada bola. Nah, ternyata kita bisa tinjau dari dua kondisi. Satu, ketika ada pengamat yang ada di luar roket, gitu ya. Ketika ada pengamat di luar roket, dia akan melihat posisi bola seperti ini, ya tetap, kemudian sampai pada akhirnya di dasar dari roket karena roketnya melaju dipercepat. Nah, ketika orangnya atau pengamatnya ada di dalam roket, dia akan melihat bola ini jatuh seperti biasa karena dia ada di dalam kerangka acuan yang dipercepat tersebut. Jadi dia ikut dipercepat bersama roketnya, jadi kan dia melihat bola itu juga akan terjatuh. Nah, ini sama dengan ketika bola itu ada di medan gravitasi bumi. Nah, gitu ya. Jadi ini ada prinsip ekuivalensi. Ya, satu benda ini ada di medan gravitasi dan di satunya lagi ada di suatu kondisi atau suatu kerangka acuan yang dipercepat, maka sebenarnya kondisi pada keduanya, gerakan pada keduanya itu tidak bisa dibedakan. Ini antara inertial mass dan gravitational mass ini ekuivalen. Nah, sehingga nanti percepatannya roket tadi itu bisa sama dengan percepatan gravitasi. Nah, ini nanti kita sampai pada kesimpulan bahwa dengan mengabaikan ini ya hambatan udara pada benda yang jatuh itu tidak akan dipengaruhi oleh ukuran bentuknya maupun juga masanya. Sama juga ketika benda tersebut kita jatuhkan di dalam suatu kerangka acuan yang dipercepat, juga tidak akan ukuran, bentuk dan juga massa juga tidak akan berpengaruh. Nah, kemudian ya prinsip ekuivalen adalah accelerated reference atau non-inertial reference frames are indistinguishable, jadi tidak bisa dibedakan dari standing on ground local gravitational field. Jadi dengan sesuatu yang ada di medan gravitasi lokal dan juga sesuatu yang dipercepat, ini tidak bisa kita. Kemudian yang kondisi yang ketiga adalah ketika ada benda yang jatuh bebas, jadi kotak jatuh bebas, bolanya juga jatuh bebas. Kemudian ada benda di angkasa, bolanya di dalam kotak itu ya, di dalam angkasa. Nah, ini adalah sebenarnya thought eksperimen atau eksperimen pikiran yang dilakukan oleh Einstein ketika dia ada di kantor paten. Dia melihat ada di luar tuh ada pembersih, orang yang bersihin kaca itu ya. Nah, itu dia bayangin bagaimana kalau orang itu jatuh. Nah, bagaimana jika dia jatuh tapi tidak membayangkan jatuh yang terus tertimpa gitu ya, tapi bagaimana kalau dia merasakan jatuhnya itu, jadi jatuh bebas. Nah, jatuh bebas itu dia kemudian membandingkan dengan seperti tidak punya massa dan ada di angkasa, melayang-layang di angkasa. Nah, ini juga sebenarnya kondisinya sama. Kalau kita lihat dari pengamat yang ada di bumi, maka dia akan melihat jatuhnya seperti ini. Benda bola itu juga akan jatuh bersama dengan kotak itu bersamaan. Dan posisinya tetap ada di tengah ini ya. Nah, kalaupun bisa sampai di bawah, kemudian bola ini jatuh, ya memang nanti akan seperti itu. Nah, tapi posisinya akan seperti ini, tetap ada di tengah. Nah, kemudian kalau pengamatnya ada di dalam kotak, nah dia akan melihat dia akan jatuh bebas bersama-sama dengan bola dan kotaknya, sehingga dia akan melihat bola itu akan melayang-layang. Nah, jadi posisinya sebenarnya sama. Ya, bola itu masih ada di tengah kotak itu. Nah, ketika observernya juga di tanah, itu juga dia akan melihat bola itu sebenarnya juga melayang-layang di tengah ini pada saat proses jatuhnya ya. Nah, jadi ini juga prinsip ekuivalensi. Jadi ketika ada benda jatuh bebas, dia akan merasakan weightless atau tidak bermassa, tidak mempunyai berat,
seperti dia melayang-layang di angkasa. Nah ini, kemudian bagaimana dengan kalau tadi objek, bagaimana dengan cahaya? Nah cahaya ini juga eksperimen pikiran yang dilakukan Einstein. Cahaya kalau diarahkan di roket gini ya, di roket yang dipercepat, kalau observernya ada di dalam, dia akan merasa melihat cahayanya ini akan kayak terbelokkan begini ya, terbelokkan. Jadi kan seperti terbelok. Sedangkan sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau ini kita arahkan cahaya itu, kita senter itu kita nyalakan di permukaan bumi, di dekat medan gravitasi bumi, kan nggak akan ada pengaruhnya, nggak akan terbelokkan, tapi lurus saja. Nah kemudian ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa seperti ini? Nah mungkin ada di antara kalian yang menanyakan atau bertanya, apa hubungannya antara prinsip ekuivalensi tadi dengan kelengkungan ruang dan waktu atau gravitasi, yang kemudian konsepnya adalah kelengkungan ruang dan waktu seperti yang disampaikan oleh Einstein. Nah ini kemarin saya sampaikan dulu konsep kelengkungan ruang dan waktu itu ya, dan kemudian beberapa tes atau pengujian yang dilakukan untuk menguji teori ini. Jadi dari yang dilakukan Arthur Eddington untuk mengamati cahaya bintang di dekat matahari dan ketika malam gitu ya. Nah ketika mengamati di dekat matahari berarti dia harus melihat saat gerhana matahari. Ternyata ada pergeseran, ada sekitar pergeseran sudut 1,75 arc second dari posisi aslinya. Nah, kemudian berarti dari sini terkonfirmasi bahwa cahaya itu juga dibelokkan oleh gravitasi. Kemudian orbit elips, yang orbit lainnya Merkurius tadi yang tidak sempurna, elips sempurna. Kemudian gravitational redshift. Nah ini bahwa di dekat sebuah massa ini waktu akan berjalan lebih lambat. Jadi kita juga akan bahas ini. Nah, kemudian kecepatan cahaya akan melambat pada medan gravitasi dekat matahari. Nah ini karena kelengkungan waktunya tadi ya. Kemudian ini juga dari ya. Boleh direkap dulu. Gimana? Ini belum direkap nih. Oh belum direkap ya. Oh, ya. Oke, sebentar. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, proses ini kan bukti selanjutnya tuh gravitational wave ya, yang dihasilkan dari dua objek yang saling mengorbit. Contohnya tuh binary biner, sistem bintang biner. Bisa juga ada black hole yang saling mengorbit juga bisa. Nah ini akan menghasilkan gelombang gitu ya, gelombang gravitasi, yang ini juga sudah terkonfirm secara eksperimen melalui ini ya, LIGO ini. Oke. Kemudian di gravitational lensing. Nah kemudian black hole, nanti kita bahas black hole. Black hole ini sebenarnya adalah bukan lubang ya, tapi kelengkungan yang ekstrim dari ruang dan waktu. Jadi kalau black hole itu kalau dia berasal dari bintang atau stellar black hole, maka dia akan berasal dari bintang yang masif. Kemudian karena ada gravitational collapse, jadi pada proses evolusi bintang itu ya, kemudian dia menjadi sesuatu yang sebenarnya ini ya sangat dense atau sangat padat gitu ya, sangat padat. Nah ini nanti kita sebut sebagai singularity, sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Nah dari sini kemudian muncul nanti ya, ini ada black hole.
Jadi diproses dari bintang yang masif, kemudian dia menjadi white dwarf, neutron star, kemudian dia nanti kalau meledak jadi supernova, kemudian menjadi black hole. Nah ini contohnya kalau matahari seperti ini, white dwarf seperti ini gravitasinya, neutron star itu lebih ekstrim lagi, lebih melengkung lagi, karena dia sangat meskipun kecil tapi dia sangat dense, sangat padat. Oke, nah ini saya stop dulu. Jadi ini yang kemarin kita bahas. Nanti ada koneksi ya, ada hubungan yang akan kita sambungkan antara prinsip ekuivalensi dari Einstein dengan gravitasi dan juga bagaimana dengan gravitasi Newtonian. Oke, ini stop dulu. Sudah terlihat ya, ini yang kita ke general relativity bagian kedua. Nanti semoga kita sampai ke black hole. Oke. Nah ini beberapa referensinya dari punya Mark Butner dan juga ada di YouTube juga. Nah ini ya thought eksperimen tadi yang sudah saya jelaskan prinsip ekuivalensi dari Einstein. Jadi bagaimana kalau orang itu jatuh di medan gravitasi, jatuh bebas, dan juga orang yang melayang-layang di udara. Nah di udara ini melayang-layang di angkasa. Dan ini ekuivalen sebenarnya. Jadi tidak ada eksperimen yang benar-benar bisa membedakan ketika sesuatu itu berada di medan gravitasi dan di satu kerangka acuan yang dipercepat. Tuh, jadi kalau tadi misalkan di medan gravitasi dengan G9,8 dan kita dipercepat dengan roket yang dipercepat 9,8 meter per second juga, maka kejadian pada dua kerangka acuan ini nggak bisa kita tidak bisa dibedakan. Kalau kita misalkan punya timbangan di bumi, gitu ya, kita punya timbangan menimbang berat kita misalkan 80 kg. Nah, maka kalau timbangan itu kita bawa di dalam roket yang diakselerasi 9,8 meter per second juga, maka timbangan itu akan menunjukkan angka yang sama juga dari prinsip ekuivalensi dari Einstein. Nah, kemudian ini tadi cahaya ketika di dalam roket terlihat akan melengkung, sedangkan di permukaan bumi akan lurus aja gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, maka menurut Einstein, nah ini menurut Einstein ini ya, cahaya ini akan dibelokkan oleh medan gravitasi. Tapi bagaimana bisa? Nah, bagaimana bisa cahaya itu dibelokkan oleh medan gravitasi? Karena cahaya itu kan selalu menempuh jarak yang terpendek antara dua titik gitu ya. Dan jarak terpendek antara dua titik itu kan selalu bentuknya garis lurus. Nah, tapi mengapa ada perbedaan antara cahaya yang ada di medan gravitasi dan cahaya yang ada di dalam roket yang dipercepat tadi? Nah, maka Einstein kemudian berpikir bahwa cahaya memang selalu menempuh jarak yang terdekat antara dua titik. Nah, namun mungkin jarak yang terdekat antara dua titik itu tidak selalu dalam bentuk garis lurus, bisa jadi melengkung. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah kalau kita ada di permukaan sebuah bola atau di permukaan bumi. Nah, bayangkan di permukaan bola, jarak yang terdekat antara dua titik pasti tidak akan bentuknya lurus karena kita ada di sebuah kulit bola gitu ya, spherical coordinate. Nah, jadi ini kemudian membawa Einstein pada satu kesimpulan gravitasi ini mungkin adalah melengkungkan ruang di sekitarnya, gitu ya. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi ini adalah misalkan jarak yang terdekat ya antara dua titik. Nah, itu tidak akan kalau di permukaan bola yang
mungkin nggak akan melengkung, nggak akan lurus garisnya ya, tapi melengkung. Nah, sebagaimana juga ketika ini matahari dan juga Merkurius di dekatnya. Nah, jarak yang terdekat, terus line ini juga bukan straight line, tapi curved line, jadi satu garis yang melengkung yang terdekatnya. Nah, kemudian ini kalau di Einstein dan Eddington itu di film itu digambarkan ketika Einstein ini berjalan di tengah keramaian itu, banyak mobil-mobil, banyak cahaya mobil, lampu dari mobil itu yang menghindari Einstein gitu ya. Jadi orang tuh menghindar gitu. Nah, cahayanya tuh ikut berbelok gitu. Itu jadi dia kemudian terinspirasi, mungkinkah gravitasi ini membelokkan cahaya juga. Nah, sekarang kita diskusikan apa bedanya konsep yang mendasar dari gravitasinya Einstein dan gravitasinya Newtonian. Nah, ini yang silahkan disampaikan pendapatnya gitu ya. Tadi terus saya silahkan mau menyimpulkan nih. Kita sudah sampai pada satu konsep ya, bahwa kalau menurut Einstein ini gravitasi ini melengkungkan ruang dan waktu. Nah, kemudian kalau dari gravitasinya Newtonian itu ada interaksi dua benda. Nah, menurut kalian perbedaan dasar dari dua konsep gravitasi ini itu apa sih? Monggo silahkan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Halo, siapa ini? Izin menjawab, Bu. Ya silakan Mas Najib. Kalau menurut saya konsep gravitasi Einstein itu perbedaannya dengan Newton itu terletak pada massa, Bu. Jadi kalau untuk gravitasi Newton itu masanya itu masih kecil, sedangkan untuk gravitasi Einstein itu untuk massa yang besar sekelas seperti bintang atau planet-planet itu. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Najib. Kalau yang lain mungkin ada pendapat lain? Apa sih sebenarnya konsep mendasar yang membedakan dari konsep gravitasi Einstein dan Newtonian? Menurut Mas Najib tadi dari segi masanya ya, masa yang kecil dan yang besar. Maksudnya masa range masanya ya. Untuk Newtonian itu masih kecil, kalau Einstein itu ada range yang lebih besar lagi. Ada pendapat yang lain? Silakan. Ini dan langit bergerak pada bidang lurus lama, tidak ada gaya muat. Silakan. Siapa lagi yang
berpendapat? Izin berpendapat, Bu. Silakan. Kalau menurut Newtonian, benda dan planet itu bergerak pada bidang lurus selama tidak ada gaya yang mempengaruhi seperti gravitasi. Nah, bedanya kalau dengan Einstein berpendapat gravitasi bukan merupakan gaya seperti gaya yang lain gitu. Gravitasi itu konsekuensi kenyataan massa mendistorsi ruang waktu sehingga akan melengkung. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Randy. Mungkin ada pendapat yang lain? Tahu dengan itu. Silakan. Oke, kita ini ya lanjutkan. Kalau ada lagi yang berpendapat, oke deh, kita konfirmasi apa yang sudah disampaikan. Oh, Mbak Hanifah silakan. Raise hand ya. Silakan Mbak Hanifah. Kalau menurut saya, Newton itu mengatakan kalau gaya gravitasi itu suatu gaya yang dibawa oleh benda bermassa, gitu Bu. Tapi kalau untuk Einstein itu lebih menyatakan itu lebih mendekati seperti itu loh, teori elektromagnetik. Jadi dia itu seperti kecepatan cahaya yang besarnya itu berapa ya? 299 berapa gitu Bu. Jadi lebih apa ya? Maksudnya kayak kalau dari Einstein sendiri itu lebih ke ini bendanya itu mendekati kecepatan cahaya seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Oke, perbedaannya kalau ini tadi yang disoroti lebih ke kecepatannya ya, ke kelajuannya atau kecepatannya dari satu objeknya ini. Silakan, ada lagi? Lagi yang mau menyampaikan pendapatnya apa sih perbedaannya? Izin berpendapat, Bu. Silakan Mas Arya. Berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, berarti kalau menurut saya gravitasi Einstein itu lebih ke bahwa sistem kerangka acuannya itu tidak datar atau melengkung seperti yang di slide sebelumnya itu. Nah, kalau misalkan gravitasi Newtonian itu dia menyatakan bahwa aslinya itu datar selama tidak ada percepatan gravitasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya lihat ini tadi sebenarnya ini ya, Anda sudah mengambil point of view yang berbeda-beda dan saya rasa itu bagus ya, itu bagus untuk berpikir kritisnya. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Oke, baik, kita lanjut ya kalau gitu. Kita konfirmasi. Apa sebenarnya perbedaan mendasar ya dari konsep gravitasi Einstein dan Newtonian? Nah, ini sebut perbandingannya. Jadi pada Newtonian gravity atau pada gravitasi Newtonian, ruang itu tetap, waktu juga tetap ya, ruang dan waktu tetap. Sedangkan pada gravitasinya Einstein, menurut Einstein, ruang dan waktu itu melengkung. Tetap itu berarti dia ada di sebuah ruang waktu yang datar. Nah, kemudian kalau
Einstein, ruang waktu itu melengkung. Kemudian kalau menurut gravitasi Newtonian, gravitasi itu interaksi ya antara dua objek pada jarak tertentu. Action at a distance. Jadi ada massa dan ada jarak ya, harus ada F sama dengan apa? G M besar M kecil per R kuadrat. Jadi ada massa M besar M kecil, ada dua massa, ada dua objek, kemudian ada jarak antara keduanya. Nah, jadi ada interaksi antara dua jarak, dan interaksinya tuh kalau kita bisa bilang sebenarnya misterius karena ada dua benda ya, ada dua objek berinteraksi. Apa yang menghubungkan antara dua benda ini, kemudian mereka bisa berinteraksi, itu misterius. Nggak tahu kan apa yang ada di antara keduanya. Apakah ada tali, apakah ada kawat, atau apakah ada senar sehingga mereka bisa menarik gitu kan, misterius. Nah, kemudian gravitasi menurut Newtonian itu adalah gaya, dan itu salah satu gaya dari 4 gaya fundamental yang ada di alam semesta. Jadi inilah gaya, disebutkan sebagai gaya. Nah, karena dia interaksi tadi ya, interaksi yang dalam tanda kutip misterius tadi, kita sebut sebagai gaya gitu ya. Nah, menurut Einstein, gravitasi itu muncul karena ada interaksi antara ruang dan materi. Jadi ini ada konsep ruang dan waktu dulu, ada konsep ruang dan ada materi. Nah, jadi gravitasi menurut Einstein itu juga bukan gaya, tapi ada sebuah kelengkungan ruang dan waktu. Nah, ini juga dijelaskan oleh seorang fisikawan Amerika namanya John Wheeler dengan beberapa kata yang sangat singkat, tapi sebenarnya ini cukup menggambarkan teori relativitas umum yang sangat mudah dipahami ya, yaitu space-time tells matter how to move, and matter tells space-time how to curve. Jadi ruang dan waktu itu memberitahu sebuah materi, sebuah objek, bagaimana sebuah objek itu harus bergerak. Sebagaimana Merkurius, dia harus bergerak di sekitar matahari yang mempunyai gravitasi. Medan gravitasi yang sangat besar, sehingga dia melengkungkan ruang di sekitarnya. Nah, Merkurius bergerak mengikuti ruang yang dibentuk oleh gravitasi matahari. Jadi space-time, ruang dan waktu itu memberitahu si benda ini bagaimana dia harusnya bergerak. Dia harus ngikutin ruang itu. Kemudian dengan cara yang sama juga, space-time tells space-time how to curve. Jadi dengan melihat benda itu bergerak, maka kita bisa mengetahui bagaimana geometri dari ruang dan waktu. Bagaimana geometri dari ruang dan bagaimana bentuk ruang dan waktu itu melengkung. Jadi dari kita melihat mengamati gerak dari Merkurius, maka kita bisa melihat bahwa ruang dan waktu di sekitar Merkurius itu mestilah dia melengkung. Seperti itu ya. Jadi space-time tells matter how to move, and matter tells space-time how to curve. Nah, itu sekitar 12 kata yang bisa menggambarkan general relativity dengan sangat mudah dipahami. Nah, ini gambarannya. Nah, apa yang saya sampaikan minggu lalu gitu ya, gambaran yang ada di YouTube itu ya, yang kita pakai trampolin atau mungkin kita pakai satu kain gitu ya, dengan kita kasih massa di tengah, kemudian dia lengkung. Nah, itu ada gambaran dua dimensi untuk visualisasi. Apa yang terjadi sesungguhnya di ruang dan waktu ini adalah 3 dimensi. Ruangnya ini 3 dimensi dan sebenarnya ada 4 dimensi karena dimensi yang keempat adalah dimensi waktu. Nanti Anda buka link YouTube yang di reference tadi, ini ada gambaran bagaimana pergeraknya Merkurius itu dalam 3 dimensi, dia melengkung dalam kelengkungan ruang dan waktu 3 dimensi itu ya. Nah, tetapi saya ingin, kita terima bahwa gravitasi melengkungkan ruang, tapi bagaimana gravitasi melengkungkan waktu?
kan gravitasi tadi konsepnya adalah kelengkungan ruang dan waktu. Nah, ada nggak yang punya ide atau imajinasi mengenai ini? Ini, ayo kita explore imajinasi kalian. Bagaimana sih waktu itu melengkung menurut Anda? Diskusi lagi. Bagaimana? Ada yang punya ide? Izin menjawab, Bu. Gravitasi adalah kelengkungan waktu. Ya, silakan Mas Najib. Kalau menurut saya itu kelengkungan waktu itu sebagai kayak efek gitu loh, imbas akibat kelengkungan ruang. Jadi kalau terjadi kelengkungan ruang itu jarak tempuhnya itu semakin panjang. Jadi waktu tempuhnya itu juga semakin panjang. Kalau menurut saya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada pendapat lain? Bagaimana bentuk atau mungkin bagaimana yang Anda bayangkan mengenai kelengkungan waktu? Apa ya? Izin berpendapat, Bu. Silakan Mbak. Menurut saya kelangsungan waktu itu seperti ini, Bu, kayak bintang, satelit, planet itu tuh melintasi itu ruang waktu yang melengkung. Jadi bergeraknya itu dalam ruang waktu yang melengkung seperti itu, Bu. Apakah kalau menurutmu apakah mungkin waktunya lebih lambat atau lebih cepat atau bagaimana? Menurut saya kan karena gravitasi itu. Waktunya sih dipengaruhi karena itu melengkung di ruang dan waktu yang bentuknya itu melengkung, jadi kayak di pas apa ya, Bu, deket sudutnya itu, Bu, itu mungkin waktunya lebih lambat, terus kalau dia menjauhi sudutnya itu waktunya lebih cepat seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lain, coba mungkin ada bayangan lain dari kelangsungan waktu menurut Anda? Dan nggak ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih dengan kelangsungan waktu itu? Kalau kelangsungan ruang, udah ini ya, udah bisa ngebayangin ya. Ya kayak itulah, kalau ruang 2 dimensi bisa kita bayangin kayak di atas trampolin atau bentangan kain gitu ya. Nah, bagaimana dengan kelangsungan waktu? Nah, sebenarnya ini juga simpel aja pendekatannya dengan pendekatan ini aja, apa namanya, GLB ya. Nah, pendekatan GLB. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar ada. Selamat siang. Record yang kemarin nih. Maaf. Nah, ini kalau tadi ya, pada kondisi tidak ada gravitasi, no gravitational field, kalau dari titik A ke B atau B ke A, ini kan di garis lurus. Kemudian kalau pada kondisi ada gravitasi, ada medan gravitasi, ada kelengkungan ruang. Berarti kan ruang itu melengkung. Nah, padahal menurut Einstein juga, menurut special relativity, sebenarnya untuk kelajuan cahaya itu akan tetap sama kan, walaupun di kerangka acuan inersia di ada gravitasi ataupun tidak, itu kelajuan cahayanya itu akan tetap sama. Jadi kelajuan cahayanya akan sama, tapi ini jaraknya akan menjadi berbeda karena ada kelengkungan kan, jaraknya jadi berbeda. Nah, jaraknya berbeda, maka waktunya pasti juga akan menyesuaikan. Nah, waktunya akan jadi lebih besar, Maka pada sebuah medan gravitasi atau sebuah massa dengan medan gravitasi yang besar, dekatnya waktu itu berjalan lebih lama ya. Waktu itu berjalan lebih lama, jadi waktunya itu lebih lama gitu ya. Nah, jarak CD lebih besar dari AB, maka agar V tetap, waktu T harus menyesuaikan. Nah, dan ini sudah dikonfirmasi oleh beberapa eksperimen yang dilakukan oleh astronot. Nah, bagi astronot, dia akan melihat jam, menurut perspektif dia, jam yang ada di bumi ini bergerak lebih lambat. Sedangkan jam yang ada di International Space Station, di ISS, di sana dia, di angkasa itu bergerak lebih cepat. Nah, makanya ini juga sangat bermanfaat pada teknologi GPS ya, satelit kan. Nah, akan ada perbedaan waktu dari yang ada di satelit dan juga di jam yang ada di satelit dan ada di jam kita. Maka harus ada proses sinkronisasi dari jam yang ada di satelit dan yang ada di bumi, sehingga GPS kita itu akan jalannya bareng. Kalau tidak ada sinkronisasi, maka GPS kita akan kacau. Kemudian inilah special general relativity yang sebenarnya secara matematis ini sangat rumit ya. Di sini ada cosmological constant dan ada inilah model atau ciri khasnya Einstein, dia tuh kalau bikin rumus tuh selalu pakai simbol-simbol ini ya, Yunani seperti ini. Ada R mu V setengah R G mu V sama dengan. Secara matematis simbolnya kita lihat seperti ini, tapi untuk sampai pada kesimpulan ini satu proses yang sangat panjang, yang sangat rumit. Bahkan Einstein sendiri pun juga kesulitan untuk menyelesaikannya ya. Dia dibantu oleh seorang matematikawan Swiss, Grossman ya, yang kemudian punya konsep Riemann, itu ya, Riemann. Nah, itu kita nggak akan lebih jauh matematiknya, tapi lebih ke fisis ya, atau fisiknya. Nah, jadi ini adalah general relativity, di mana ini menyebutkan adanya space time curvature, ada kelengkungan ruang dan waktu, dan ini karena adanya stres atau ada tekanan tegangan gitu ya, dari from stuff in space time. Jadi dari suatu benda yang ada di ruang dan waktu dikurangi stress from empty space. Jadi dikurangi dari tegangan atau tekanan pada empty space time itself. Jadi pada ruang dan waktu yang kosong itu sendiri. Jadi ini adalah kelengkungan ruang dan waktu. Nah, kita sampai ke black hole. Nah, ada satu kondisi di mana tadi ya ada gambar proses gravitational collapse ya, dari bintang sampai ke bintang yang sangat masif sampai ke black hole.
Jadi bintang yang masif, akhirnya dia jadi dwarf, dan kemudian jadi bintang pakai, kemudian jadi neutron star, kemudian sampai jadi sesuatu yang jadi intinya dari bintang itu meledak, kemudian tinggal intinya, dan dari inti itu karena dia sangat padat menyebabkan adanya kelangsungan yang ekstrim. Jadi ada infinity, ada infinity itu ketakberhinggaan. Ada satu ketakberhinggaan dari satu objek. Kalau ini stellar, karena black hole itu ada yang stellar, ada yang non stellar. Kalau itu dari black hole, dari stellar, maka dia dari bintang itu ada sesuatu ketakberhinggaan yang kemudian menyebabkan adanya singularitas. Nah, singularity ya. Nah, ini singularity atau singularitas ini bahasa Indonesianya apa nggak tahu ya. Saya juga mungkin padanannya dalam bahasa Indonesia masih belum pas, jadi saya tetap pakai singularity aja ya. Singularity atau singularity atau singularitas. Nah, itu di mana di dalam black hole itu terjadi singularitas atau singularity, terjadi satu ketakberhinggaan yang di situ general relativity itu tidak berlaku, tidak bisa bekerja. Kenapa general relativity tidak bekerja di sana? Karena di singularitas ini ada sesuatu yang masanya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi dia sangat padat dan menyebabkan kelangsungan yang sangat ekstrim. Nah, singularity is a place where some quantity becomes infinite, menjadi satu yang tidak berhingga. Jadi becomes infinite ya. Nah, kemudian singularitas ini terjadi di dalam black hole. Nah, ada suatu daerah radius kritis kalau tempat terjadinya singularitas ini. Jadi di dalam radius ini terjadi singularitas, dan semua yang berada dalam radius ini yang disebut sebagai radius Schwarzschild itu dia tidak akan bisa keluar, tidak bisa kembali lagi, tidak bisa escape, tidak bisa keluar, tidak bisa pergi dari situ, gitu ya, terjebak di situ. Nah, radius Schwarzschild ini adalah sebesar Rs sama dengan 2 Gm per C kuadrat. Nah, jika objek seluruhnya berada pada radius Schwarzschild, maka singularitas akan terjadi. Nah, kita bisa lihat contohnya pada gravitational redshift. Jadi pergeseran merah yang terjadi karena gravitasi ya, gravitational redshift. Jadi ketika melewati medan gravitasi, waktu tadi akan terasa lebih lambat gitu ya, lebih lambat, maka panjang gelombang itu akan bergeser ke cahaya merah. Ya, dan itu disebut sebagai gravitational redshift. Nah, kalau kita punya dua panjang gelombang ya, elektromagnetik, ada lambda 2 per lambda 1, ini sama dengan 1 minus 2 Gm per R2 C kuadrat per 1 minus 2 Gm per R1 C kuadrat, ini pangkat setengah, jadi akar. Kalau kita set, atau kita masukkan nilai R1, nih ya, R1 itu sama dengan radius Schwarzschild 2 Gm per C kuadrat. Nih ya, kalau R1-nya jadi 2 Gm per C kuadrat, maka C kuadratnya coret, 2 Gm jadi coret, jadi ini 1 minus 1. Jadi ini yang di bawah kan jadi 0 ya, penyebutnya jadi 0. Nah, ada satu ketakberhinggaan, sebenarnya tidak terdefinisi ya, tapi kita bisa tuliskan satu infinite. Lambda 2 itu jadi infinite, jadi ketakberhingga, jadi tidak berhingga. Nah, artinya tidak ada gelombang elektromagnetik yang bisa keluar, yang bisa escape dari radius Schwarzschild. Kalau ini terpenuhi radius Schwarzschild ini sebesar 2 Gm per C kuadrat, maka tidak ada gelombang elektromagnetik yang bisa keluar dari dalam radius itu. We call all objects that is contained within its
Schwarzschild radius black hole. Jadi ini kita sebut bahwa semua objek yang ada di dalam radius Schwarzschild-nya itu adalah sebuah lubang hitam atau black hole. Nah, dan sebenarnya semua objek di alam semesta ini punya radius Schwarzschild. Punya radius Schwarzschild-nya masing-masing. Punya radius Schwarzschild-nya ya, besarnya tuh ya ini rumusannya atau persamaannya segini. Untuk besarnya ya sesuai dengan masanya. Kalau bintang itu misalnya besarnya seperti masa matahari, nanti radius Schwarzschild-nya berapa. Kalau masanya seperti bintang Betelgeuse misalnya atau bintang Sirius, nanti dia punya radius Schwarzschild sendiri. Berbeda-beda untuk setiap masa. Nah, dia kalau suatu benda itu berada pada radius Schwarzschild-nya, maka akan terjadi singularitas dan akan kita sebut sebagai black hole. Jadi tidak ada yang bisa keluar dari black hole, bahkan cahaya atau gelombang elektromagnetik juga tidak bisa keluar dari situ, terperangkap di situ. Nah, karena kandungan yang sangat ekstrim. Oke, itu black hole. Nah, kemudian bagaimana jika kita pergi mendekati black hole? Nah, ini kalau kita misalkan ada dua astronot ya, astronot satu dan astronot kedua. Nah, misalkan mereka tuh masih bisa mengirimkan radar atau mengirimkan gelombang atau mengirimkan cahaya, mengirimkan sinyal. Ketika dia mendekati sebuah benda dengan punya radius Schwarzschild sendiri ya, RS, gitu ya. Nah, ini astronot yang satu, ini astronot yang kedua di belakangnya. Astronot yang satu ini ngirim sinyal ke astronot yang kedua. Ya, tapi sebenarnya dia ketika ngirim sinyal, anggap ngirim cahaya ya, itu dia nggak lurus, nggak bisa benar-benar lurus, tapi dia akan terbelokkan. Cahayanya itu akan membelok. Nah, bahkan sampai ke ini ketika dia sangat mendekat dengan radius Schwarzschild di sekitar 3/2 RS, dia akan mengorbit, gitu ya. Cahayanya itu akan muter mengorbit ya. Bisa bayangin nggak mengorbit itu? Cahaya yang mengorbit. Jadi Anda bisa melihat, kalau Anda melihat ke depan, tapi Anda bisa melihat di belakang kepala Anda. Jadi cahaya itu muter. Seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi dia semakin mendekati radius Schwarzschild sampai nilai 3/2 RS itu seperti ini. Ini ada namanya exit cone. Jadi kalau kita bayangkan 4 dimensi tadi ya, ada 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Coba kita sekarang bayangkan 3 dimensi. 3 dimensi itu dimensi ruangnya ada 2 dan yang satu itu adalah dimensi waktu. Jadi kalau kita bayangkan ruang mendatar itu adalah ruang, kemudian yang sumbu tegak itu adalah dimensi waktu. Nah, itu akan nanti kalau setiap event atau setiap peristiwa yang terjadi di ruang dan waktu itu akan membentuk cone, semacam ya es krim itu ya, es krim cone, membentuk cone. Kalau dia miring itu di ruang dan waktu itu dia akan jadi cone. Kalau dia semakin tegak, dia akan jadi time like. Kemudian kalau dia semakin mendekati ruang, akan dia jadi space like. Tapi kalau dia miring 45 derajat, sekitar 45 derajat, dia akan jadi light like. Jadi seperti cahaya. Nah, jadi ada atau contong cahaya. Contong cahaya ini. Jadi cahaya yang mendekati black hole itu akan bentuknya seperti cone seperti itu. Nah, ada exit cone. Jadi hanya cahaya yang
bisa melewati yang bisa lolos dari black hole ini adalah yang di luar exit cone ini. Kalau dia semakin kecil seperti ini, exit cone-nya berarti semakin nggak bisa keluar lagi cahayanya. Cahayanya makin nggak bisa keluar, escape dari black hole gitu. Nah ini yang terjadi ketika mendekati black hole. Dan tadi ya, ketika mendekati satu masa, waktu juga kan berjalan lebih lambat. Dan kalau mendekati ya di gravitasi yang lebih besar seperti di black hole itu juga sama. Kemudian sebentar, coba lihat dari point of view dari astronot yang pertama, dia akan serasa mendekati radius Schwarzschild itu dengan sangat cepat gitu ya. Kemudian bagi astronot yang kedua, kalau dia kalau black hole-nya tadi sangat masif, maka astronot pertama itu nggak akan bisa lepas dari black hole tadi gitu ya. Nah, kemudian bagi astronot yang kedua, the second astronaut can tell nothing about what is going on inside the black hole. In fact, the only properties of black hole that can be deduced are its mass. Nah, jadi si astronot kedua juga nggak bisa mengatakan apa-apa tentang apa sih sifat-sifat black hole itu gitu ya. Apa yang ada di dalam black hole itu dia juga nggak akan bisa cerita. Nah, itu karena dia nggak bisa mendeteksi itu kan, cahaya juga nggak bisa keluar dari situ gitu ya. Nah, ini yang terjadi ketika kita mendekati black hole atau bahkan kita masuk ke dalam singularitas atau dalam black hole itu. Nah, sifat-sifat black hole yang bisa diamati atau bisa deduksi sampai saat ini tuh adalah massa, radiusnya, kemudian muatan listrik dan juga angular momentum atau momentum angularnya, momentum sudut ya. Nah, dan ini pun juga yang lebih mudah dipelajari adalah black hole yang diam, black hole yang sendirian dan diam. Ada black hole yang kemudian berpasangan atau yang rotating gitu ya, yang saling mengorbit atau bahkan yang berputar, itu lebih kompleks lagi. Nah, ini gambaran tadi mengenai gravitational collapse dari satu stellar black hole. Jadi black hole yang berasal dari evolusi bintang. Jadi dari masa bintang yang masanya sangat besar menjadi white dwarf, kemudian dari neutron star, kemudian meledak supernova dan jadi black hole. Nah, itu terjadi gravitational collapse. Nah, kemudian izin bertanya tadi yang terkait singularity di dalam the event horizon juga lingkungan ruang dan black waktu, hole itu kan ketika stable orbit ada di sini. Lah stable orbit kalau dia udah masuk ke radius Schwarzschild, maka dia nggak akan bisa keluar lagi. Nah, itu kan tadi ada terkait dengan terjadi singularitas. Nah, sekarang kita imajinasikan lagi, kemana sih objek pergi setelah dia masuk ke dalam black hole. Nah, kalau kita sudah Anda nerima ya, kita semua terima bahwa semua yang ada dalam black hole nggak bisa keluar. Kemudian kalau gitu mereka kemana? Menurut Anda gimana? Kemana benda-benda itu? Kemana benda-benda ini akan pergi, akan muncul atau pergi kalau dia sudah masuk ke black hole. Izin menjawab. Kalau saya baca-baca sebenarnya benda-benda yang berada di dalam radius black hole itu akan terkena proses namanya kayak spaghettifikasi. Jadi kayak menjadi spaghetti gitu Bu. Cuma kalau secara fisis dan prosesnya mungkin saya kurang tahu Bu.
Terima kasih. Jadi gimana Mas? Benar. Kalau bayangan Anda kayak gimana tuh jadinya benda-benda yang di dalam black hole itu? Jadi kayak apa ya? Kayak eh, memancarkan kayak spaget gimana ya? Kayak di digiling gitu loh, digiling jadi kecil banget terus kayak memancarkan cahaya ke atas dan ke bawah kayak gitu. Apa ya bahasanya kayak mengeluarkan bendanya ke atas dan ke bawah kayak gitu. Ya, berarti Anda udah pernah lihat kayak gambar gitu ya yang mungkin seperti semacam visualisasi black hole yang ada pancarannya cahaya ke atas dan ke bawah itu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Yang lain mungkin? Itu tadi menurut yang dibaca-baca Mas Najib. Nah, mungkin kalau yang belum pernah baca-baca, bisa diimajinasikan kira-kira kemana ya benda-benda itu pergi ketika dia masuk ke dalam black hole. Kayak kita zaman kecil tuh mungkin berimajinasi ya. Saya juga, kalau saya berimajinasi dulu, kalau beli balon, balonnya terbang itu nanti akan sampai di tempatnya Tuhan gitu ya, di tempat Allah itu. Di sana ada banyak balon. Itu imajinasi anak-anak kan. Coba kalian imajinasikan kalau yang saya cari, yang saya baca, benda-benda itu masuk ke dalam black hole. ketika objek Kemana itu mereka akan memasuki pergi? lubang itu, jadi mereka akan menuju galaksi lain, Bu. Jadi kayak lubang cacing yang seperti Izin berpendapat, Bu. Silakan. Menurut saya benda-bendanya itu nanti hancur, Bu. Karena kan cahaya aja nggak bisa keluar ya Bu dari black hole. Jadi kayak istilahnya kayak ketarik gitu. Kan lama benda kalau lama-lama itu ketarik atau ketekan itu kan nanti hancur gitu. Jadi mikirnya benda yang terperangkap di situ hancur. Oke, terima kasih. Ya, jadi masuk akal juga ya. Jadi kalau semakin kayak ketarik, tertekan gitu ya di dalam black hole mungkin malam tuh hancur. Yang lain mungkin? izin berpendapat, Bu. Makan. Kalau yang saya baca-baca, jika benda itu masuk ke lubang hitam, maka benda itu akan masuk ke dimensi galaksi lain gitu, Bu. Jadi kayak seperti pintu kemana saja gitu. Jadi kayak ada jembatan yang menghubungkan antara ruang waktu yang berbeda di galaksi. Kalau yang saya baca-baca itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Remi. Jadi kayak pintu kemana sajanya Doraemon ya, atau laci ruang waktunya Doraemon itu sebuah bentuk dari lubang hitam mungkin ya. Nah, yang lain mungkin? Izin berpendapat, Bu. Silakan Mas Remi. Mungkin kalau menurut saya untuk lubang hitam itu bisa diibaratkan lubang yang ada di lautan itu, Bu. Jadi seperti fenomena yang saya tonton atau yang sering ditonton di kartun-kartun itu, di mana kapal itu kayak terserap lubang yang arahnya itu ke bawah, Bu. Setelah itu kan kalau yang saya amati di fenomena dan di kartun itu kan kapalnya itu bakalan hancur, dan hancurnya itu seperti kayak apa ya, Bu, langsung hilang kayak gitu loh, Bu. Jadi yang saya amati terkait lubang hitam itu sama konsepnya seperti lubang yang ada di air, mungkin seperti itu, Bu, yang saya tangkap, Bu. Oke, terima kasih Mas Anam. Jadi seperti perusahaan-perusahaan air kayak mungkin segitiga Bermuda seperti itu ya, langsung hilang di sana. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Mestinya kita punya kepala yang berbeda-beda, punya imajinasi yang berbeda ya. Angkanya ada yang mau disampaikan? Ada, masih ada?
Oke deh, kita lanjutkan dulu ya. Kita konfirmasi dari apa yang Anda sampaikan tadi. Sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kita membayangkan kemana sih objek ini pergi setelah dia tuh masuk ke dalam black hole, yang bahkan cahaya pun nggak bisa keluar dari black hole ini. Nah, bayangannya tentu apa yang Anda sampaikan tadi dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Bisa jadi Anda sudah baca, pernah baca, mungkin Anda penggemar fiksi ilmiah gitu ya, sering baca-baca, atau mungkin nonton film dari Star Trek, Interstellar, Star Wars gitu ya. Nah, itu kemudian mempengaruhi sebenarnya apa yang ada di imajinasi Anda. Nah, termasuk juga tadi yang mungkin pernah Anda lihat gitu ya, gambar visualisasi dari black hole seperti itu juga mungkin mengaruhi bayangan Anda tentang bagaimana sih benda itu setelah dia masuk ke dalam black hole. Nah, tadi agak ngeri-ngeri juga yang disampaikan, ada yang jadi spaghetti, kayak digiling gitu ya, ada yang hilang entah kemana gitu, ada yang kemudian hancur gitu, atau mungkin muncul di dimensi yang lain gitu. Nah, mungkin agak-agak ngeri ya, sehingga kita punya bayangan bahwa ngeri juga nih masuk ke black hole gitu ya. Benar nggak sih di angkasa itu ada black hole? Dan benarkah? Dan gimana kalau kita masuk ke dalam black hole ini? Nah, baik, terima kasih, imajinasinya sangat keren ya. Nah, ini ada satu teori yang kemudian memunculkan satu pintu keluar dari black hole yang disebut sebagai wormhole atau lubang cacing. Nah, bahasa kita lubang cacing ya, tapi nggak enak kalau dibilang bahasa Indonesia lubang cacing, mending saya sebut sebagai wormhole. Nah, kita berawal dari Einstein field equation yang dari general relativity tadi ya, bahwa ada curvature part, ada cosmological constant, dan ada matter, bagian dari satu bagian matternya, bagian dari objeknya matter. Nah, visualisasinya seperti ini ya. Jadi kalau ini di lubang hitam, ya kalau ada kelengkungan ruang yang ekstrim tadi, bisa jadi ini ada kelengkungan ruang dan waktu yang seperti ini, yang kemudian ini ada tunnel ya, ada semacam itu apa? Terowongan yang di situ ada pintu keluarnya. Gitu ya. Jadi ada kelangsungan ruang dan waktu yang seperti ini, bisa jadi ada seperti ini ya. Ini visualisasi 2 dimensi aja. Nah, dan ada tempat keluarnya yang disebut sebagai wormhole. Nah, kalau ini kita potong bagian ini ya, selek gitu ya, kita potong. Nah, kita potong jadi seperti ini. Dan kalau yang bawah ini kita bawa ke samping, itu akan seperti ini. Jadi ini ada semacam ada terowongan yang keluar di, ya istilahnya tadi dimensi lain, gitu ya. Nah, ini teori wormhole. Nah, kemudian udah selesai. Nah, oke, slide-nya udah selesai, tapi mungkin kita cerita aja wormhole ini. Nah, ternyata wormhole ini juga bukan hanya imajinasinya orang, tapi orang tuh udah mulai meneliti tentang wormhole ini. Sebenarnya ada nggak sih gitu ya wormhole? Kalau black hole itu sudah mulai ada, sudah mulai terdeteksi secara image gitu ya. Kalau mungkin Anda ngikutin ini Instagram atau mungkin media sosialnya NASA, itu udah ini dipublish beberapa gambar yang diklaim sebagai black hole gitu ya. Jadi secara image mungkin udah ada. Wormhole itu ada atau enggak gitu ya. Nah, ternyata di beberapa, jadi ternyata bukan hanya imajinasi aja, tapi ini sudah ada penelitiannya. Jadi bahkan sudah muncul di paper-paper yang terbaru ya, di Rusia, di paper-paper yang terbaru itu ada gitu, menunjukkan bagaimana mau meneliti ada nggak wormhole ini. Nah, kenapa kok kemudian dicurigai bahwa wormhole ini memang ada? Karena wormhole ini punya satu sifat yang agak berbeda dengan black hole, yang bisa dideteksi, yang bisa deteksi, dan kemungkinan dia
bisa berada di sebuah pusat galaksi gitu ya. Nah, itu terdeteksi ya berbeda dengan sifat-sifat dari black hole. Gitu. Nah, cuman kalau kemudian tadi untuk kemudian masuk dan keluar di dimensi yang lain, maka sifatnya pasti tentu akan berbeda dengan black hole. Karena kalau black hole itu semua yang masuk di black hole di dalam suatu radius tadi terjadi singularity dan udah nggak bisa keluar lagi, bahkan cahaya nggak bisa keluar. Ya, udah keluar. Tapi di wormhole berarti ada yang keluar. Nah, maka mungkin kalau Anda lihat gambar-gambar, ada gambar-gambar kayak black hole yang kemudian memancarkan gamma ray. Nah, itu adalah suatu satu titik terang bagi para ilmuwan yang menyatakan bahwa mungkin itu adalah wormhole, bukan black hole. Kalau black hole tuh nggak ada yang bisa keluar dari situ. Jadi mungkin ada pernah lihat gambar bisa kita lihat ya. Ada gambar black hole yang kemudian memancar, ada gamma ray di atas dan di bawahnya. Nah, itu kalau di black hole kan nggak bisa keluar, nggak bisa memancarkan sesuatu. Jadi bisa masuk dan nggak bisa keluar lagi. Nah, di wormhole bisa terjadi seperti itu. Bisa keluar gitu kan di wormhole ini. Nah, kemungkinan yang terdeteksi secara image seperti itu adalah wormhole. Sehingga ini disinyalir udah ditemukan secara penelitian wormhole itu. Nah, kemudian untuk terjadi wormhole itu juga kalau kita mau travel kalau mau masuk gitu ya, masuk dan keluar lagi lewatin terowongan ini gitu ya. Nah, padahal kalau masuk di sini tentu akan terjadi gravitasi kolaps gitu ya, kolaps, dan di tengah-tengah ini akan terowongan ini tuh akan mengecil gitu, akan mengecil, semakin mengecil, semakin menutup, terowongan itu akan menutup karena gravitasi kolaps. Nah, bagaimana agar membuat terowongan ini tetap terbuka? Itu kayak dark matter dark matter atau dark energy. Nah, dark matter dan dark energy ini juga sesuatu yang sudah mulai terdeteksi oleh secara eksperimen, secara teori dan eksperimen. Nah, jadi itu cerita wormhole gitu ya, yang sampai saat ini masih diteliti gitu ya, masih diteliti dan tapi ini juga kemudian ada imajinasi orang tuh, mungkin kita bisa kalau ada wormhole ini ya, kita bisa time travel ya, bisa melakukan perjalanan waktu masa depan atau mungkin masa lalu, kita nggak tahu. Tapi kalau mungkin Anda di searching di YouTube gitu ya, banyak cerita tentang wormhole ini ya. Kalau divisualisasikan, kita punya wormhole di lab dan di sebuah pesawat gitu ya, wormhole-nya sama-sama terbuka. Maka sebenarnya tanpa wormhole pun, kalau pesawat itu melakukan perjalanan dengan kecepatan 9,5% C atau mendekati kecepatan cahaya, pasti ada terjadi time dilation ya, terjadi dilatasi waktu menurut special relativity-nya Einstein. Jadi pasti ada terjadi dilatasi waktu yang ketika pesawat itu berjalan itu akan terasa lebih lambat daripada yang diam di bumi gitu kan. Nah, jadi tanpa wormhole, nah ini juga akan terjadi perbedaan waktu ya, dilatasi waktu. Tapi dengan adanya wormhole yang sama-sama terbuka ini, kalau ada di lab di bumi dan ada di space ini, di waktu yang berbeda itu kita bisa saling berinteraksi di waktu yang berbeda. Jadi ada interaksi di
di waktu yang berbeda ya. Ada yang satunya merasa di masa depan, yang satunya merasa dia masih ada di masa lalu. Nah, tapi kemudian yang disebutkan, ada yang menyebutkan juga bahwa kita tidak bisa, ada teori yang menyebutkan bahwa kalaupun terjadi time travel atau perjalanan waktu dengan adanya wormhole ini, kita tidak akan bisa kembali ke waktu di mana saat wormhole itu diciptakan atau dibuat. Kalau misalkan wormhole itu dibuat di tahun ini ya, 2021, kita bisa ke masa depan, misalkan 10 tahun lagi, hanya melewati satu wormhole, kita akan kalau udah melewati masa depan itu, kita nggak akan bisa kembali ke tahun 2021 ini. Jadi ada teori yang menyebutkan seperti itu juga. Mungkin bisa Anda cari-cari nanti kenapa bisa seperti itu. Tapi hikmahnya adalah waktu yang saat ini kita punya ini adalah sangat berharga. Jadi waktu kita bersama teman-teman, kita bersama keluarga yang kita miliki saat ini adalah sangat berharga. Waktu kita saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai kita sia-siakan. Karena kalaupun kita bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan, kita nggak akan bisa kembali ke waktu yang sekarang ini. Jadi, manfaatkan waktu Anda yang saat ini, gitu ya. Mungkin itu sebagai penutup kuliah kita siang sampai sore hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya berikan kesempatan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tentang terkait tadi yang mengenai tentang kelangsungan waktu, kan ada perbedaan antara tempat yang ada gravitasinya dan tempat yang enggak ada gravitasinya. Nah, itu kan tadi kan harus ada sinkronisasi waktu, Bu. Nah, itu sinkronisasinya tuh gimana tuh, belum ada gambaran gitu, Bu. Yang tadi tentang ada jam satelit atau apa gitu, belum begitu paham. Ya, jadi secara teknisnya sebenarnya sih juga detail teknisnya tuh nggak terlalu paham ya. Cuman kalau saya bayangkan, jadi mungkin nanti juga nanti bisa searching lebih lanjut ya. Kalau bayangan saya, ya kayak kita sinkronisasi waktu. Kalau kita ke tempat dengan daerah waktu yang berbeda, kita ngeset jam kita berbeda gitu kan. Nah, jam yang ada di ISS, yang ada di misalkan di satelit dengan yang ada di bumi itu kita sinkronkan gitu ya. Kita sinkronkan sehingga ketika satelit itu mengirimkan sinyal, itu tidak terjadi keterlambatan diterima di bumi. Ya, kira-kira sih bayangan sinyalnya kayak gitu. Tapi teknis detailnya saya juga sebenarnya belum terlalu paham. Mungkin Anda bisa cari lebih lanjut ya. Itu Mas, mungkin mohon maaf kalau mungkin belum menjawab ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya masih kurang paham untuk yang black hole ini. Kalau misalkan di luar angkasa itu letaknya itu di sebelah mana ya, Bu? Apakah jauh dari sistem tata surya atau di mana? Terus apakah black hole itu juga bisa memiliki lebih dari satu gitu, maksudnya sumber-sumber black hole seperti ini? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi black hole ini biasanya ada di pusat galaksi gitu ya, yang sudah terdeteksi itu di pusat galaksi. Jadi tata surya kita itu kan kita tidak di pusat galaksi ya. Kita itu kan tidak di pusat galaksi Bima Sakti. Kapan-kapan kita tunjukkan gambarnya ya. Jadi
kita tata surya itu berada di galaksi Bima Sakti, tapi juga tidak di pusatnya. Dan kita mengorbit pusat massa dari galaksi Bima Sakti ini, gitu ya. Nah, di galaksi-galaksi lain itu pusatnya bisa jadi itu adalah black hole, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan juga yang wormhole itu yang terdeteksi seperti wormhole itu juga ada di sebuah pusat galaksi yang sangat terang, itu terdeteksi ya seperti wormhole itu, gitu ya. Jadi ada seperti pancaran cahaya gitu, yang itu tidak terjadi di black hole. Nah, kira-kira black hole juga ada di pusat dari galaksi seperti itu ya, Mas. Saya kira. Jadi kalau jauh tidaknya dari tata surya, ya barangkali memang cukup jauh gitu ya. Mungkin ada feedback? Terima kasih Bu, sudah. Baik, ada lagi yang mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin tahu kalau misal di wormhole itu kan ada lubang masuknya ya dari atas, terus nanti kalau misal bisa keluar gitu. Nah, kalau misal udah keluar nanti kira-kira dari dimensi satu ke dimensi yang sebelumnya itu bisa masuk lagi atau enggak ya? Baik, jadi kalau menurut propertiesnya ya, sifatnya dari perbedaan wormhole dan black hole tadi. Kalau wormhole itu kan dia bisa keluar ya, ada sesuatu yang bisa keluar gitu ya. Nah, kemungkinan juga dia misalnya masuk lagi ya bisa keluar lagi gitu ya. Berbeda dengan black hole. Nah, black hole ini dia kalau ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam black hole dia nggak bisa keluar lagi. Nah, itu terjadi singularitas di sana. Nah, menurut beberapa penelitian yang terbaru itu ya itu tadi, jadi ada apa namanya, istilahnya seperti ada ledakan materi gitu ya, yang keluar dari yang terdeteksi seperti black hole. Nah, tapi kalau black hole nggak mungkin ada yang keluar, maka menurut beberapa penelitian bisa jadi ini adalah wormhole gitu ya. Nah, itu jadi kalau wormhole kemungkinan bisa keluar masuk, tapi kalau black hole nggak bisa. Nah, setahu saya seperti itu, Mbak. Mungkin ada feedback. Oh ya, sama sekalian mungkin nanya itu buat persamaannya kan ada 3 space time for wormhole kan itu. Nah, untuk persamaannya dari ketiga itu gimana ya Bu, sama itu kayak masih asing untuk variabel-variabelnya mungkin. Oh iya, nggak usah dilihat dulu itu untuk persamaannya karena memang itu cukup rumit ya. Itu sebenarnya persamaan medan dari Einstein field ya, medan gravitasi Einstein. Ya kalau intinya kalau kondisinya tadi ruang waktu yang melengkungnya seperti ini gitu ya. Ya, jadi kalau ini nggak ada aspek materi, ini kalau ada materi, ya ini mungkin bisa dipelajari lebih lanjut nanti aja. Ini tidak cukup untuk wacana dulu aja. Jadi ini adalah persamaan Einstein, ini ya dari sini. Einstein field equation, jadi persamaan medan dari Einstein tadi, gravitasi ya, dimana yang ini tuh adalah curvature part, bagian dari kelengkungan ya, yang bagian itu adalah bagian kelengkungan. Kemudian ada cosmological constant, kemudian diameter part, ada bagian dari materinya itu sendiri. Nah itu, jadi sementara diterima dulu seperti ini. Untuk bisa memahami lebih lanjut ini, untuk sampai ke sini dan bisa memahami ini memang butuh
mathematical tools yang agak kompleks. Jadi kita butuh belajar tensor. Nah, seperti itulah. Jadi mungkin nanti sementara diterima dulu adanya seperti ini ya. Mohon maaf. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Ya, tadi mungkin ada pertanyaan ya, kalau bisa keluar atau enggak dari wormhole ya, bisa keluar ya, bisa masuk lagi atau enggak. Nah, mungkin juga ada nggak yang mungkin punya bayangan atau pertanyaan? Bentuknya, keluar dari wormhole ini masih sama nggak bentuknya ya? Atau sudah terdistorsi, tadi misalkan jadi kayak spaghetti, atau jadi hancur. Nah, itu juga masih jadi satu misteri gitu ya. Nah, kemungkinan sih kalau kita bisa time travel dengan wormhole ini, tentu kita berharap yang masuk dan yang keluar bentuknya sama, hanya di ruang dan waktu yang berbeda, gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini akan saya buka presensinya, jadi silakan Anda segera presensi. Saya stop dulu, segera presensi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan juga diskusi yang menarik. Kita lanjutkan diskusinya minggu depan. Semoga bisa dipahami apa yang kita diskusikan hari ini. Mohon maaf mungkin kalau banyak kekurangan. Mungkin Anda bisa lebih eksplor lagi di beberapa referensi yang saya sebutkan tadi, atau mungkin di jurnal-jurnal penelitian internasional ya. Ini tentu juga satu kajian yang sangat menarik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.